Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi macam-macam sujud. Sujud yang pertama adalah sujud syukur atau sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud terima kasih karena kita sudah terhindar dari kita melakukan sujud syukur, misalnya terhindar dari mara bahaya. Nah, sekarang masuk di macam-macam sujud, ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun dasar hukum untuk melaksanakan sujud syukur, terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi. Adapun sebab-sebab melakukan sujud syukur, yang pertama itu karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Apabila kita melakukan sujud syukur, maka disunahkan untuk membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sekarang kita masuk di hikmah sujud syukur. Apabila kita melakukan sujud syukur, maka ada hikmah yang kita dapat. Selain sujud syukur, ada juga namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan apabila kita lupa atau ragu-ragu dalam rakaat sholat. Tentang sujud sahwi ada hadisnya yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan teruskanlah sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, apabila kita melakukan sujud sahwi, pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya yang pertama, karena lupa
meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, iktidal, atau sujud. Nah, terus yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang biasa membaca doa kunut. Nah, terus yang berikut, lupa melakukan tasahud awal. Terus yang berikut itu, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, di sini ada tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Nah, maka disunahkan untuk membaca Subhana min layana mula yathu. Apabila kita melakukan sujud sahwi, maka ada hikmah yang kita dapat. Hikmahnya itu kita tidak berlaku sombong kepada orang lain, karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir itu ada namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini dilakukan apabila kita membaca ayat-ayat sajadah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, apabila kita melakukan sujud tilawah pasti ada sebabnya. Nah, sebab yang pertama itu atau sebab-sebab karena kita melakukan sujud tilawah, karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Yang termasuk dalam ayat-ayat sajadah itu ada 15 ya. Nah, sekarang masuk di syarat sujud tilawah. Terus itu ada rukun sujud tilawah dan ada tata cara sujud tilawah.
Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat Nah, pada saat sujud membaca doa sebagai berikut ya. Setelah sujud, terus hendaklah duduk sejenak. Lalu salam. Sujud tilawah itu yang dilakukan di dalam sholat. Misalnya dalam sholat kita membaca salah satu dari ayat sajadah, lalu kita disunahkan untuk melakukan sujud 1 kali. Nah, apabila kita melakukan sujud tilawah, apa hikmah yang kita dapat? Nah, sekarang kita bahas ya. Hikmah melakukan sujud tilawah yang pertama itu supaya dijauhkan